secara umum paket-paket pekerjaan Ya. apa sih Pak yang dikerjakan PJPA sendiri? Di bidang PJPA ini kan ada 2 SNVT. Kendala selama proyek kalau menurut kami yang pertama tanah ya. Karena kemanfaatan infrastruktur kan dirasakan masyarakat setelah Jadi semua gitu ya. infrastruktur jadi. Nah, ini tantangan ini supaya masyarakat mengambil secara bijaksana. Ya, jargonnya sih kalau di PJPA tetap semangat, tetap sehat, jaya 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 gitu. Hai, selamat datang di BBWSBS Podcast. Selamat datang di BBWSBS Podcast. Kali ini saya Tamara ditemani oleh Saya Alfida. Nah, tentunya kita ada bintang tamu spesial di sini. Siapa dia? Bapak Heri. Selamat datang Pak Heri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Tamara dan Mbak Alfida. Alida. Terima kasih atas undangannya. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah. Tadi gini Mbak, tadi mungkin teman-teman di rumah juga bingung. Iya. PJPA tadi. Iya. Kalau boleh tahu ya Pak, apa Iya. sih Pak PJPA itu dan tugasnya itu apa saja Pak? Ya, terima kasih atas diskusinya hari ini ya. Iya. Ya mungkin saya ditugaskan di bidang PJPA. Ini bidang pelaksana jaringan pemanfaatan sumber air di BBWS Bengawan Solo. Nah, ini memang tugasnya di bidang memang ada beberapa. Antara lain ada pekerjaan fasilitasi untuk pengendalian pengawasan pekerjaan, terus fasilitasi bimbingan teknis, terus fasilitasi terkait masalah perencanaan dan penyusunan perencanaan, terus kegiatan terkait masalah SMM itu sistem manajemen mutu, dan fasilitasi proses lelang, dan terkait masalah pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, air baku, air tanah, rawa. Itu yang dilaksanakan di balai karena terkait masalah pemanfaatan di wilayah Sungai Bengawan Solo. Yeah. Banyak sekali Iya. ternyata. Aduh. Iya. Nah, secara umum paket-paket pekerjaan Iya. apa sih Pak yang dikerjakan PJPA sendiri, Pak? Ada paket apa yang mungkin sedang digarap sekarang? Jadi pada tahun 2021 Iya. ini di bidang PJPA ini kan ada 2 SNVT baru terbentuk, SNVT air tanah dan air baku. Dan yang lama SNVT PJPA. Nah, kalau SNVT air tanah dan air baku itu berkantor di Palur. Palur ya, Pak. Nah, kegiatannya yang tahun 2021 ini melanjutkan pemanfaatan waduk Gondang yang sudah selesai. Jadi ada pembangunan pipa transmisi waduk Gondang kurang lebih 18 kilo. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Selesai ya, Pak. Terus kemudian yang air tanah dan air baku juga ada kegiatan rehab intake Semanggi di Kota Solo. Terus ada juga redrilling air sumur air tanah, terus ada pembangunan sumur air tanah untuk air baku, dan pembangunan absah di wilayah Sungai Bengawan Solo. Kalau yang SNVT PJPA itu konsentrasinya irigasi. Jadi ada irigasi Gondang. Iya. Jadi irigasi Gondang itu di Karanganyar. Nah, itu juga untuk melanjutkan pemanfaatan waduk air baku Gondang sendiri. Jadi waduk Gondang selesai, terus dilanjutkan pembangunan irigasinya dan air bakunya tadi. Terus selain itu juga ada pembangunan irigasi Sukodono di Gresik. Nah, ini juga lanjutan juga. Terus ada juga irigasi Sungkur, irigasi Bendo,
terus ada bendung Klepek dan peningkatan irigasi DI SIM di Mediun. Mediun, ya, Ya. Pak, ya. Mungkin yang irigasi itu yang tahun 2021 ya, Pak. Oke, ya. Selama ini ada nggak sih Pak tantangan tersendiri Iya. karena Bapak juga selaku Kabid di PJPA, mungkin Iya. dari manajemen tim atau koordinasi dengan lembaga lainnya? Ya mungkin tantangan mungkin secara tim, kalau timnya kompak itu bisa diatasi ya. Iya. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu dijalani bersama dengan bidang dan SNPT. Mungkin yang pertama terkait masalah dasar hukum. Iya. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatan kita harus tahu dulu dasar hukum untuk pelaksanaan pekerjaan. Dasar hukumnya kita pelajari. Terus nanti dalam pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan rencana operasi dasar hukum harus kita dalami agar nanti tidak Asal gitu ya Pak ya. tidak salah gitu. Jadi kan dasar hukum kan banyak loh. Iya. Dasar hukum banyak. Ini dasar hukumnya apa? Terutama undang-undang yang SDA nomor 17 tahun 2019. Terus kemudian perkuat database. Jadi apa yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan itu database-nya harus kuat, karena untuk melangkah ke depan kita harus punya database. Database ini juga perlu diupdate. Iya. Kalau database tidak diupdate akan menjadi Bumerang ya Pak ya. barang yang tidak bisa dipakai gitu. Jadi harus diupdate terus. Terus kemudian bangun komunikasi. Nah, Itu penting kayaknya Pak. komunikasi ini tidak hanya di internal. Iya. Jadi eksternal juga kita juga harus bangun komunikasi, baik itu personal dan non personal secara organisasi. Jadi mulai dari Pemda, terus kemudian komunitas itu juga terus kita bangun, meskipun memang banyak kendala ya, tapi sekarang kan bisa via ini ya, gadget dan karena tatap muka juga dibatasi, jadi via gadget via ini, tapi kita harus bangun Komunikasinya supaya lancar ya Pak ya. iya. Terus yang keempat kita harus melakukan monef, check and recheck gitu ya. Jadi setiap kegiatan kita harus cek terus kekurangannya apa, terus kita berdasarkan evaluasi tersebut agar kita bisa melangkah lebih jauh, kita perbaiki. Ya mungkin itu ya tantangan yang perlu kita hadapi bersama di dalam kegiatan PJPA. Dan yang penting memang di PJPA ini kan kita berada di tengah. Jadi maksud kami itu tengah itu gini, perencanaan ada di teman-teman KPI, Iya. terus kemudian bangun bendungan, ya kita di tengah. Setelah bendungan jadi kita bangun irigasi, kita bangun jaringan transmisi, tapi itu belum selesai karena masih ada pihak lain yang akan meneruskan. Kalau irigasi masih ada jaringan tersier dan lahan yang harus diolah. Karena kalau di irigasi kan kita bangun bendungnya dan saluran primer dan sekunder. Iya. Nah, itu di PJPA. Nanti yang tersier dan lahannya ada di instansi lain. Jadi kita harus menyambung komunikasi, sinergitas. Terus kalau yang di air baku kita di tengah juga. Jadi setelah bendungan selesai, kita bangun jaringan transmisinya. Transmisi terbangun belum berfungsi air bakunya kalau belum ada jaringan distribusi dan SR-nya. Distribusi dan SR itu di teman-teman Cipta Karya dan kabupaten. Makanya komunikasi penting karena kita berada di tengah Dan nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya. dan nggak bisa kerja sendiri. Jadi komunikasi antara perencana terus kemudian instansi lain, karena kemanfaatan infrastruktur kan dirasakan masyarakat setelah Jadi semua gitu ya. infrastruktur jadi. Nah, ini tantangan ini. Tantangan yang perlu dihadapi bersama, komunikasi tetap harus dilaksanakan. Tapi Iya. kalau selama ini kan pandemi ya Pak, Iya, PJPA sendiri itu kan juga ada koordinasi dengan tadi Mhm. yang Bapak bilang berada di tengah. Itu kesulitan nggak sih Pak? Ya alhamdulillah ya sekarang sudah ada fasilitasi Zoom ya Pak ya. macam-macam ya, media, ada Zoom dan
dan lainnya, WhatsApp juga bisa. Jadi istilahnya semua komunikasi kita bisa lakukan, malah tidak tergantung ini ya, tempat, waktu, bisa fleksibel gitu loh. Cuma memang ada beberapa hal yang kekurangan, kalau tidak tatap muka itu tidak bisa cepat gitu loh. Jadi ada gangguan ya komunikasi, tapi secara syarat komunikasi masih bisa, tapi tidak tergantung tempat dan waktu, istilahnya itu malah lebih fleksibel itu aja. Ada nggak Pak kendala yang dihadapi selama proyek Pak? Kendala selama proyek, kalau menurut kami yang pertama tanah ya. Iya. Tanah itu merupakan kunci. Jadi kalau tanahnya belum siap, ya ini kita dikonstruksi kan tidak bisa membangun di situ. Makanya kunci utama memang tanah. Kalau tanah tidak siap, ya ini akan menjadi bumerang. Jadi kita tidak bisa kontrak. Di beberapa lokasi pekerjaan memang kita juga ada kendala masalah itu. Jadi kita agak sulit kalau membangun konstruksi di lahan yang masih bermasalah itu. Ya mungkin itu yang kendala utamanya ya. Kalau yang lain dengan kekompakan tim dan komunikasi dengan instansi lain, dan di Bengawan Solo ini kami rasakan kompak mulai dari kepala balai, bapak-bapak kabit, bapak-bapak satker, bapak kabak TU dan rekan-rekan saling bahu membahu ya untuk mewujudkan sesuai visi misi ya, visi misi balai. Jadi kita bisa padu mengatasi semua, karena di PJPA tidak bisa sendiri, tergantung dari tanah ada di bagian lain. Jadi kita harus sinergi semua ya, semua tugas. Jadi kita harus sering komunikasi, diskusi, mengambil solusi dengan tetap semangat gitu. Tentunya harus tetap semangat ya Pak ya. Bicara tentang kekeringan nih Pak. Nah gimana sih Pak, apa yang dilakukan bidang PJPA sendiri untuk menangani kekeringan sendiri Pak? Kekeringan ini kan tidak seperti banjir ya. Kalau banjir itu kan dirasakan cepat, kejadiannya cepat, kerusakannya cepat. Kalau kekeringan ini dalam jangka waktu yang lama, tahu-tahu airnya makin menipis terus timbul kekeringan. Nah, kalau dari bidang PJPA ini ada pembangunan sumur air tanah untuk air baku dan pembangunan jaringan irigasi air tanah. Memang di Bengawan Solo itu ada 9 cekungan air tanah di wilayah Sungai Bengawan Solo. Nah, ini tidak semua di daerah wilayah Sungai Bengawan Solo itu ada cekungan air tanahnya. Jadi hanya yang ada cekungan air tanah itu yang bisa dilakukan kegiatan pengeboran sumur air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, terus pertanyaannya yang di luar cekungan air tanah gimana? Itu, Pak? Itu ada pembangunan bung dengan beberapa tipikal ya. Kalau misalnya tanahnya tidak kedap, itu bisa pakai geotekstil untuk lapisannya. Terus ada juga konstruksi yang namanya APSAH ya, aquifer buatan sistem air hujan. Itu juga dibangun di daerah yang non CAT dan di daerah yang elevasi tinggi yang kurang air. Nah, kita sudah bangun juga APSAH sudah mulai tahun 2019, ya alhamdulillah sudah berjalan. Jadi APSAH itu dibangun di daerah pemukiman yang kering gitu ya. Jadi air hujan yang turun ditangkap oleh atap rumah penduduk, seperti catchment area kecil gitu. Jadi, kayak tandon gitu bukan sih Pak? Ya, jadi kayak menggantikan istilahnya catchment area. Kalau sungai kan punya catchment area untuk nangkep air hujan. Kalau yang APSAH ini catchment areanya atap rumah, air hujan turun terus ditampung atap rumah terus ngalir ke APSAH. APSAH itu bangunan yang dimensinya 2,5 meter kalikan 4 kalikan 12, jadi total kurang lebih 150 meter kubik itu untuk nampung. Nah, itu penduduk sekitar itu bisa memanfaatkan di musim
kemarau. Itu pengambilannya pakai ini pompa Dragon. Kan banyak yang nanya kenapa kok nggak pompa atau keran. Ya kita mengajarkan supaya masyarakat mengambil secara bijaksana. Kalau pompa kan istilahnya tidak boros air gitu loh. Jadi adil ya Pak ya dapatnya airnya. Ya istilahnya pakai pompa gantian, terus ada fasilitas lampu ya, kalau malam pakai lampu dengan solar cell. Jadi memang kalau daerah-daerah yang ada absahnya itu daerah yang agak remote gitu susah, kita harus hemat air dan hemat listrik, makanya ada solar cell-nya juga. Ya mungkin itu yang untuk kekeringan. Dan di PJPA juga dalam pembangunan absah ini kita juga komunikasi dengan BPBD terkait. Jadi waktu musim kemarau kalau absahnya habis misalnya kan pertanyaannya ada hujan ya habis itu Pak. Nah ini kan kita komunikasi dengan BPBD yang punya kewenangan dalam bencana kekeringan. Dia ada data terkait masalah ini, ada tangkinya. Nah, kami juga menginformasikan ini ada sumur air tanah untuk air baku, lokasinya di mana, titik koordinatnya, dan ini ada absah di titik ini. Jadi untuk mengirim air dari sumur air tanah air baku yang ada airnya sepanjang tahun, diambil dikirim ke absah, tersebar itu. Jadi upaya dalam kekeringan kita pengiriman air dari sumur dan ke absah yang tersebar itu, atau tandon-tandon yang sudah ada di masyarakat. Di setiap desa itu ya Pak? Ya ada tersebar yang daerah-daerah kekeringan. Nah itu bentuk kesiapsiagaannya seperti itu. Kalau kami hanya di PJPA ada infrastruktur air tanah untuk air baku, ada jiat juga, terus ada absah. Nanti koordinatornya untuk bencana kekeringan, ini teman-teman di BPBD dan Pemda nanti yang saling informasi dan mengirim, karena kami di balai kan tidak mengalokasikan dana untuk tangki itu ya, jadi kita bekerja sama dengan BPBD ya Pak ya. Lain, ya. Salah satu bentuk kekeringan seperti itu. Kalau untuk absah itu tadi ya Pak, itu pemanfaatannya masyarakat bisa menggunakan untuk apa saja Pak? Ya macam-macam, paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari, karena kan dari air hujan itu masuk ke beberapa bak gitu, isinya ada arang, ada pasir, ada kerikil, ada kapur. Jadi istilahnya menirukan proses di alam. Kalau di alam air hujan turun masuk ke tanah kan jadi bagus. Itu bisa diminum, bisa untuk kebutuhan yang vital gitu, yang vital istilahnya. Kalau dari aku sih, tertarik sama yang absah itu tadi ya, karena untuk mengatasi kekeringan dari PJPA sendiri udah mewanti-wanti nih dengan beberapa proyek-proyek kerja yang dibuat untuk mengatasi kekeringan di masyarakat itu sendiri. Ada statement closing nggak Pak buat penonton di rumah Pak? Ya, terima kasih atas diskusinya pada pagi ini. Memang kita bekerja di Kementerian PU, khususnya di BPS Pengan Solo. Kita bekerja tidak hanya sesuai aturan, kita harus loyal dan bekerja itu dengan hati, supaya apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin mengingatkan kepada kita semua bahwa semua yang kita kerjakan ini agar dapat diarsipkan dengan baik dan bermanfaat dan ya Pak bermanfaat, karena dengan diarsipkan dengan baik ini tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi akan bermanfaat bagi penerus nanti yang akan melaksanakan tugas berikutnya. Karena kendala yang kita hadapi itu kita harus tahu kondisi infrastruktur yang sudah kita kerjakan dari catatan-catatan yang ada. Tidak hanya kemanfaatan secara fisik, bangunan itu berfungsi, tapi historisnya kita harus tahu supaya nanti bisa dilanjutkan kepada penerus yang akan berkontribusi terhadap infrastruktur yang ada.
Ya mungkin itu, terima kasih. Menarik sekali. Menarik banget. Ya. Terakhir nih Pak, ada Ya. ini nggak sih Pak jargon itu sendiri buat PJPA itu sendiri? Ya jargonnya sih kalau di PJPA tetap semangat, tetap sehat, jaya 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 gitu. Oke, kita bisa tiruin mungkin ya. Gimana Pak itu Pak? Bidang PJPA tetap semangat, tetap sehat, jaya jaya jaya. Gitu. Kita coba ya sekarang ya. Oke, kita coba Pak. Ya. Bidang PJPA tetap semangat, tetap sehat, jaya jaya jaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. BBWSBS Podcast.